فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari, ketika matahari mulai condong ke barat dan suasana di sekitar kota Madinah terasa tenang, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di bawah naungan pohon kurma. Mereka duduk melingkar, penuh perhatian, menanti setiap kata yang akan keluar dari lisan manusia paling mulia itu. Suasana menjadi hening. Angin sepoi-sepoi menyapu debu padang pasir, membawa hawa sejuk yang meresap hingga ke dalam hati. Dengan suara yang tenang namun tegas, Rasulullah mulai berbicara tentang masa depan yang sangat jauh, tentang zaman penuh fitnah dan kegelapan. Beliau menyampaikan bahwa akan datang suatu masa ketika dunia dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman, dan saat itu Allah akan mengutus seorang pemimpin dari keturunannya sendiri yang bernama Mahdi. Rasulullah menggambarkan sosok Mahdi sebagai seorang pemuda yang berhati suci, bersikap adil, dan diberi petunjuk oleh Allah. Dialah yang akan mengembalikan keadilan di muka bumi dan menghancurkan kezaliman yang telah menjalar luas. Ketika fitnah Dajjal mulai muncul, Mahdi tidak tinggal diam. Ia segera merancang strategi yang bijaksana, mengumpulkan pasukan yang terdiri dari orang-orang beriman yang tidak takut mati di jalan Allah. Strategi militer Mahdi bukanlah sekadar peperangan fisik semata. Ia menggunakan pendekatan spiritual, moral, dan taktis. Langkah pertama yang dilakukan Mahdi adalah mempersatukan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Ia mengirim utusan-utusan ke negeri-negeri Islam, menyerukan persatuan dan mengajak para pemimpin serta rakyat untuk bangkit melawan musuh akhir zaman. Setelah kekuatan umat Islam terkumpul, Mahdi menyusun barisan pasukannya. Ia menempatkan para ahli strategi di posisi penting, memetakan lokasi-lokasi yang menjadi pusat pengaruh Dajjal, dan menyiapkan pertahanan yang kokoh di wilayah-wilayah strategis. Ia menghindari pertempuran terbuka yang bisa menyebabkan kehancuran besar dan lebih memilih gerakan yang taktis serta terencana. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul membawa kekuatan yang luar biasa, menyebarkan tipu daya dan sihir yang dapat menyesatkan banyak orang. Namun, Mahdi telah menyiapkan hati pasukannya dengan kekuatan iman yang mendalam. Ia memastikan bahwa setiap prajuritnya memahami siapa Dajjal, bagaimana tipu dayanya, dan cara menghadapinya. Ia menyebarkan pengetahuan tentang tanda-tanda akhir zaman, memperkuat tauhid, dan mengokohkan akidah umat agar mereka tidak mudah terpedaya. Ketika Dajjal mulai melancarkan aksinya dan menaklukkan berbagai wilayah dengan kekuatan yang menakjubkan, Mahdi tidak gentar. Ia memimpin pasukannya menuju Syam, salah satu wilayah yang menjadi titik akhir pertempuran besar. Dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, Mahdi selalu menunjukkan kebijaksanaan, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan selalu bermusyawarah dengan para penasihatnya. Puncaknya adalah ketika Mahdi dan pasukannya bersiap di sebuah lembah di Syam. Saat itulah Rasulullah menggambarkan bahwa situasi akan sangat genting. Dajjal akan berada di puncak kekuasaannya dan umat Islam dalam keadaan tertekan. Tapi ketika langit mulai merekah di pagi hari, tiba-tiba turunlah Isa putra Maryam di Menara Putih di Damaskus, membawa kedamaian dan harapan. Isa langsung bergabung dengan Mahdi dan bersama-sama mereka memimpin umat Islam
melawan Dajjal. Isa mengejar Dajjal hingga ke gerbang Lud, sebuah tempat di Palestina. Di sanalah Dajjal dibunuh oleh Isa. Kemenangan besar itu bukan hanya karena kekuatan senjata, tetapi karena keteguhan iman, strategi yang matang, dan keberkahan dari Allah. Rasulullah menatap para sahabatnya satu persatu. Beliau menyampaikan bahwa siapapun yang hidup di masa Mahdi dan mendukungnya, maka hendaklah ia tetap bersamanya, karena Mahdi adalah pemimpin yang diridai Allah. Para sahabat menyimak dengan penuh rasa haru dan kagum, menyadari bahwa perjuangan akhir zaman akan sangat berat, namun kemenangan tetap berada di pihak kebenaran. Demikianlah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pelajaran dan peringatan bagi umatnya agar senantiasa siap, teguh dalam iman, dan tidak mudah terpedaya oleh fitnah yang datang di akhir zaman. Setelah kemenangan atas Dajjal, keadaan dunia perlahan-lahan mulai berubah. Rasulullah menjelaskan bahwa kepemimpinan Mahdi dan turunnya Isa putra Maryam membawa masa keemasan bagi umat manusia. Umat Islam yang sebelumnya tercerai-berai kini kembali bersatu di bawah panji kebenaran. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kezaliman mulai pulih. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu dan kemakmuran tersebar di mana-mana. Namun, sebelum masa tenang itu benar-benar tercapai, Mahdi tetap waspada. Ia tahu bahwa kemenangan atas Dajjal hanyalah satu bagian dari ujian besar umat akhir zaman. Ia terus memperkuat barisan umat, membina pendidikan keislaman, dan menegakkan syariat secara penuh. Tidak hanya memulihkan kerusakan fisik akibat peperangan, tetapi juga memperbaiki kerusakan spiritual yang telah menggerogoti umat selama berabad-abad. Mahdi menjadikan ilmu sebagai dasar utama kebangkitan umat. Ia mendirikan pusat-pusat ilmu di berbagai wilayah, memanggil para ulama untuk mengajarkan Al-Quran, Sunnah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ia memastikan bahwa generasi baru tumbuh dalam lingkungan yang bersih dari kesyirikan, kebodohan, dan pengaruh budaya sesat yang telah ditanamkan oleh Dajjal dan antek-anteknya. Sementara itu, Isa putra Maryam memimpin pembersihan keyakinan batil yang tersebar di kalangan ahli kitab. Ia menjelaskan kepada mereka hakikat dirinya, bahwa ia hanyalah seorang nabi dan utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Banyak di antara mereka yang menerima kebenaran dan masuk Islam. Tidak ada lagi agama selain Islam yang diakui, dan dunia bersatu di bawah ajaran tauhid. Rasulullah menyampaikan bahwa di masa itu tidak ada lagi permusuhan antara manusia. Hewan-hewan buas hidup damai bersama manusia. Bumi mengeluarkan seluruh keberkahannya, dan langit menurunkan hujan yang menumbuhkan tanaman dengan subur. Keamanan dan kesejahteraan begitu terasa, hingga seorang wanita bisa berjalan sendirian dari timur ke barat tanpa rasa takut. Meski demikian, Mahdi tetap rendah hati. Ia tidak membiarkan dirinya dipuja atau diagungkan secara berlebihan. Ia menolak segala bentuk kultus individu dan terus menanamkan bahwa seluruh kemenangan yang dicapai adalah atas izin Allah semata. Setiap langkah yang diambilnya adalah hasil dari doa, kesabaran, dan keteguhan hati dalam memegang prinsip kebenaran. Pada akhirnya, Mahdi wafat dalam keadaan mulia, meninggalkan warisan besar berupa umat yang bersatu, ilmu yang berkembang, dan bumi yang telah kembali pada fitrah keadilannya. Setelah itu, Isa putra Maryam melanjutkan kepemimpinan untuk beberapa waktu, hingga akhirnya beliau pun wafat. Dunia pun perlahan-lahan menuju masa-masa akhir yang lebih sunyi, sebagai pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Rasulullah mengakhiri kisahnya dengan wajah yang penuh haru. Ia memandang sahabat-sahabatnya seakan menitipkan amanah besar itu kepada mereka. Ia menyuruh mereka dan semua umatnya yang akan datang agar selalu bersiap, menjaga iman, berpegang pada sunnah,
dan tidak tergelincir oleh fitnah akhir zaman. Karena jalan Mahdi adalah jalan kebenaran, dan hanya mereka yang bersungguh-sungguh dalam memelihara iman yang akan termasuk dalam barisan kemenangan itu. Setelah kepergian Mahdi dan kemudian disusul oleh wafatnya Isa putra Maryam, zaman kembali bergulir perlahan menuju senjakala kehidupan dunia. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa meskipun telah terjadi kemenangan besar atas Dajjal dan umat manusia sempat menikmati keadilan serta kemakmuran di bawah kepemimpinan dua sosok mulia itu, fitnah dunia belumlah benar-benar berakhir. Umat tetap diuji, dan iman setiap individu akan kembali dipertaruhkan dalam kehidupan setelah wafatnya pemimpin-pemimpin pilihan Allah tersebut. Masa itu dikenal sebagai masa tenang sebelum badai besar terakhir. Rasulullah menyebut bahwa setelah wafatnya Mahdi dan Isa, bumi akan kembali perlahan dikuasai oleh manusia-manusia yang lemah iman, dan dunia akan dipenuhi dengan kemewahan serta kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Manusia mulai melupakan perjuangan yang telah dilakukan Mahdi. Muncul generasi yang tidak mengenal jihad, tidak tahu pengorbanan, dan lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Maka Allah mengirim angin lembut dari arah Yaman yang akan mencabut nyawa setiap orang beriman, tidak menyisakan satu pun di muka bumi yang mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah melanjutkan penjelasannya dengan suara yang perlahan, penuh makna. Setelah itu, yang tersisa di muka bumi hanyalah manusia-manusia fasik dan kafir. Mereka hidup seperti binatang, bebas melakukan maksiat, menyembah berhala, dan tidak mengenal lagi aturan Tuhan. Dalam keadaan seperti inilah, hari kiamat akan datang. Maka, terjadilah guncangan besar, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan bumi berguncang hebat. Semua makhluk akan binasa, dan tibalah saatnya perhitungan amal. Namun, sebelum fase itu terjadi, Rasulullah berpesan dengan sangat mendalam. Beliau mengingatkan para sahabatnya bahwa jalan menuju kemenangan bersama Mahdi bukan jalan mudah. Jalan itu penuh rintangan, ujian, dan tipu daya yang luar biasa. Mereka yang ingin menjadi bagian dari pasukan Mahdi harus memperkuat ilmu, memperdalam pemahaman terhadap agama, dan menanamkan rasa cinta kepada akhirat. Beliau mengisyaratkan bahwa Mahdi akan muncul di saat umat Islam benar-benar berada di titik nadir. Maka, siapa yang hidup pada zaman itu hendaknya segera bergabung dengan Mahdi, memberikan baiat, mendukung perjuangannya, dan tidak ragu untuk berkorban. Rasulullah juga menekankan bahwa Mahdi tidak membawa agama baru, tidak membawa kitab baru, dan tidak mengubah syariat. Ia hanya menghidupkan kembali apa yang telah dibawa oleh Nabi terakhir, Islam yang murni, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat yang mendengar kisah itu tampak terdiam, larut dalam keheningan yang mendalam. Mereka menyadari betapa beratnya ujian di akhir zaman dan betapa besar tanggung jawab yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Rasulullah pun menutup kisahnya dengan doa panjang, memohon kepada Allah agar umatnya dilindungi dari fitnah Dajjal, disatukan dalam barisan Mahdi, dan dikaruniai kekuatan untuk bertahan dalam perjuangan. Begitulah kisah panjang yang disampaikan Rasulullah tentang strategi Mahdi dalam menghadapi Dajjal. Sebuah kisah yang bukan sekadar sejarah masa depan, tapi juga menjadi pengingat, penuntun, dan pemacu iman bagi setiap hati yang masih hidup dan ingin berada dalam barisan kebenaran di akhir zaman. Setelah Rasulullah menutup kisah itu dengan doa, suasana di antara para sahabat seolah membeku dalam keheningan yang khidmat. Tak seorang pun berbicara. Semua tenggelam dalam perenungan mendalam. Wajah-wajah mereka terlihat serius, seakan menyimpan keteguhan tekad untuk menyampaikan kisah itu kepada generasi berikutnya. Rasulullah tidak hanya sekadar memberi kabar tentang masa depan, tapi meletakkan dasar-dasar kesiapan ruhani
yang harus terus dipelihara oleh umat Islam sepanjang zaman. Hari-hari setelahnya, kisah tentang Mahdi, strategi perangnya, hingga kedatangan Isa putra Maryam menjadi bagian dari warisan lisan yang dijaga dengan penuh kehati-hatian oleh para perawi hadis. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar cerita, tetapi pedoman hidup ketika zaman mengalami kegelapan panjang. Maka dari itu, para ulama terdahulu pun menuliskannya dalam berbagai kitab hadis dan tafsir, agar setiap umat yang lahir setelah zaman Rasulullah mengetahui bahwa kemenangan kebenaran telah dijanjikan, namun bukan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Dalam uraian Rasulullah, strategi Mahdi sangat jelas, bukan sekadar strategi militer biasa, melainkan perpaduan antara keteguhan iman, kecerdasan taktis, kekuatan spiritual, serta dukungan penuh dari langit. Mahdi tahu bahwa menghadapi Dajjal bukan seperti menghadapi musuh biasa. Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Dia datang dengan kemampuan luar biasa, menghidupkan orang mati secara ilusi, menurunkan hujan, dan membawa surga dan neraka yang semuanya adalah tipuan mata. Oleh karena itu, Mahdi tidak hanya mempersiapkan pasukan secara fisik, tetapi lebih dulu memperkuat fondasi keimanan mereka. Ia memastikan pasukannya mengenal betul siapa musuh mereka, memahami setiap tipu daya, dan memiliki keyakinan teguh bahwa pertolongan hanya datang dari Allah. Sebelum perang dimulai, Mahdi sering mengumpulkan para pasukannya dalam majelis zikir dan doa. Ia menekankan bahwa kemenangan bukan semata ditentukan oleh jumlah senjata atau kekuatan fisik, tetapi oleh keikhlasan niat dan kedekatan hati kepada Tuhan. Ketika pertempuran besar melawan Dajjal pecah, Mahdi memimpin dari barisan depan. Ia tidak bersembunyi di balik benteng atau memerintah dari kejauhan, melainkan menjadi contoh langsung keberanian dan tawakal. Setiap keputusan di medan perang selalu diiringi istikharah, konsultasi dengan ulama, dan perhitungan yang matang. Di tengah gemuruh perang dan kehadiran pasukan Dajjal yang dipenuhi keajaiban palsu, Mahdi tetap tenang dan mengarahkan pasukannya dengan teliti. Ia memerintahkan agar para pemanah menjaga posisi tinggi, agar pasukan infanteri tidak mudah terjebak dalam ilusi musuh. Namun, dalam titik kritis, ketika seolah-olah kebenaran akan kalah, datanglah penolong yang dijanjikan, Isa, putra Maryam. Kehadirannya menjadi penentu. Dajjal yang selama ini tak terkalahkan oleh siapapun menjadi lemah di hadapan Nabi Isa. Dalam satu momentum yang monumental, Isa mengejar Dajjal hingga ke gerbang Lud, lalu menghabisinya dengan tangannya sendiri. Maka saat itu gemparlah seluruh dunia. Fitnah terbesar telah runtuh, kejahatan tertinggi telah hancur. Mahdi berdiri di samping Isa, menyaksikan runtuhnya simbol kezaliman yang selama ini menguasai umat manusia. Ia tidak mengangkat dirinya sebagai raja, tidak mengklaim kemenangan sebagai miliknya sendiri. Sebaliknya, ia menyerahkan kepemimpinan spiritual kepada Nabi Isa. Ia tetap menjadi Amirul Mukminin secara administratif, namun urusan agama dan dakwah kembali dipimpin oleh Isa yang mengajarkan kembali syariat Islam sebagaimana dibawa oleh Rasulullah tanpa tambahan, pengurangan, atau penyelewengan. Rasulullah menegaskan bahwa Mahdi dan Isa bukan pembaharu syariat, tetapi penjaga kemurnian ajaran Islam. Mereka memurnikan apa yang telah dikotori selama berabad-abad, dan setelah keduanya wafat, umat akan kembali kepada ujian besar, hidup tanpa pemimpin ilahi. Maka pada masa itulah, siapapun yang tetap istiqomah dengan Al-Quran dan Sunnah, merekalah yang akan selamat hingga datangnya kiamat. Kisah ini bukan sekadar narasi masa depan, tapi panggilan bagi setiap muslim untuk mempersiapkan diri, menuntut ilmu, menjaga akhlak, memperkuat iman, dan tidak terpengaruh oleh gemerlap dunia yang menipu. Karena pada akhirnya,
Mahdi hanya akan diikuti oleh mereka yang telah memantaskan diri, yang siap menjadi bagian dari tentara cahaya dalam melawan kegelapan akhir zaman. Setelah kemenangan atas Dajjal dan terbentuknya kembali peradaban Islam yang agung di bawah bimbingan Mahdi dan Isa putra Maryam, dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak hanya dalam tatanan pemerintahan, tetapi juga dalam perilaku manusia, cara berpikir, dan struktur sosial yang sepenuhnya berlandaskan keadilan serta kebenaran. Masa itu disebut dalam berbagai riwayat sebagai masa penuh berkah, masa yang sangat dirindukan oleh umat-umat terdahulu. Rasulullah menjelaskan bahwa pada masa tersebut tidak ada lagi kebencian di antara manusia. Kedengkian, permusuhan, dan pertumpahan darah dihapuskan. Uang tidak menjadi pusat kehidupan, karena keberkahan bumi membuat semua orang hidup berkecukupan. Zakat ditawarkan, namun tidak ada yang layak menerimanya karena semua orang hidup dalam kelimpahan. Tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi penindasan, dan setiap individu merasakan kedamaian sejati. Sebuah kedamaian yang tidak pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Mahdi, meskipun telah berhasil membebaskan dunia dari fitnah terbesar sepanjang sejarah, tetap memilih hidup sederhana. Ia tidak membangun istana megah, tidak mengumpulkan harta, dan tidak menjadikan dirinya simbol kekuasaan yang diagungkan. Ia hidup bersama rakyatnya, berjalan di antara mereka, makan bersama mereka, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Para ahli ibadah dan ulama diberi kedudukan yang mulia, karena Mahdi paham bahwa kekuatan umat bukan pada senjata, tetapi pada ilmu dan keimanan. Masa itu juga menjadi masa di mana bumi kembali mengeluarkan potensi terbaiknya. Hujan turun dengan teratur, hasil bumi melimpah ruah. Seekor kambing pun bisa merumput bersama singa tanpa takut diserang, karena Allah telah mencabut rasa permusuhan dari binatang buas. Anak-anak bermain di padang tanpa rasa takut, dan tidak ada satupun yang menangis karena kelaparan atau ketakutan. Inilah dunia yang diidamkan oleh para nabi dan orang-orang saleh sejak dahulu kala. Namun, Rasulullah juga memperingatkan bahwa masa ini tidak akan berlangsung selamanya. Waktu terus berjalan, dan generasi yang hidup setelah Mahdi dan Isa mulai lengah. Kemewahan dan kenyamanan yang terlalu lama membuat sebagian manusia kembali mencintai dunia. Maka, satu persatu, tanda-tanda akhir kiamat kembali muncul. Di antara tanda besar berikutnya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak yang telah terkurung selama ribuan tahun. Meski mereka datang setelah wafatnya Mahdi, pengaruh perjuangan Mahdi tetap terasa. Ajaran dan semangat yang ditanamkan oleh Mahdi menjadi benteng bagi umat Islam dalam menghadapi musibah berikutnya. Bahkan ketika Isa masih hidup, beliau memimpin umat bersembunyi dari kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan setelah mereka binasa atas izin Allah, umat kembali bersatu untuk memulihkan dunia. Rasulullah dengan pandangan kenabian yang dalam menggambarkan bahwa seluruh rangkaian kejadian akhir zaman, termasuk munculnya Mahdi, turunnya Isa, dan fitnah Dajjal, adalah rangkaian ujian yang menuntut kesiapan dan keimanan yang tinggi. Beliau berkata bahwa siapapun yang mendengar tentang Mahdi, dan jika Allah mengizinkan ia hidup pada masa itu, hendaklah ia datang kepadanya, meskipun harus merangkak di atas salju, karena Mahdi adalah pembawa kebenaran. Di penghujung kisah, Rasulullah memandang para sahabatnya dengan penuh kasih. Beliau tahu bahwa mereka mungkin tidak akan hidup menyaksikan peristiwa-peristiwa besar itu. Namun, merekalah pembawa cahaya awal yang akan meneruskan ajaran ini hingga generasi yang layak bergabung dalam barisan Mahdi. Maka beliau menyerukan agar umat Islam senantiasa menjaga keimanan, memperkuat ukhuwah, dan menjauhkan diri dari fitnah dunia yang membutakan hati. Kisah Mahdi bukanlah dongeng untuk menghibur, tetapi peringatan keras, petunjuk strategis, dan panggilan luhur kepada setiap muslim agar bersiap.
karena kelak Mahdi tidak akan memilih pengikutnya dari orang-orang yang hanya ingin menang, tetapi dari mereka yang sabar dalam kebenaran, teguh dalam perjuangan, dan ikhlas dalam pengorbanan. Setelah semua peristiwa besar berlalu, kemunculan Mahdi, terbunuhnya Dajjal oleh Isa, serta hancurnya Ya'juj dan Ma'juj, dunia masuk ke dalam masa-masa penutupnya. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa masa itu adalah masa yang penuh kemuliaan, namun juga merupakan masa akhir dari kehidupan dunia yang kita kenal. Meskipun umat manusia akan merasakan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun setiap permulaan pasti memiliki akhirnya. Demikian pula dunia ini. Setelah Mahdi dan Isa wafat, generasi baru mulai bermunculan. Mereka adalah keturunan dari orang-orang beriman yang pernah menyaksikan langsung kejayaan Islam dalam bentuk paling murni. Namun, seiring waktu, perlahan tapi pasti, semangat perjuangan mulai memudar. Kesadaran akan makna pengorbanan yang dulu diwariskan Mahdi digantikan oleh keinginan untuk menikmati hasilnya tanpa memahami nilainya. Kekuasaan Islam tetap berdiri, tetapi ruhnya mulai pudar di banyak hati. Pada saat itu, ilmu mulai dicabut, bukan dengan menghilangkan kitab-kitab atau tulisan, tapi dengan wafatnya para ulama. Satu persatu, orang-orang yang mewarisi ilmu dan cahaya dari Rasulullah dipanggil kembali oleh Allah, hingga tersisa orang-orang yang tidak lagi mengerti agama dengan baik, dan mereka pun memimpin tanpa ilmu, menyebabkan kesesatan yang merajalela. Dalam masa inilah dunia mulai kembali kepada kegelapan secara perlahan. Meskipun tidak secepat sebelumnya, namun jelas arahnya mengarah pada keruntuhan. Tidak lama kemudian datanglah angin lembut dari arah Yaman, seperti yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Angin itu menyentuh setiap manusia yang masih memiliki keimanan, walau seberat biji sawi, dan mencabut nyawanya dengan damai. Mereka semua meninggal dunia tanpa rasa sakit, dan dunia pun kosong dari orang-orang beriman. Tinggallah manusia-manusia yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul-Nya, dan tidak peduli pada agama. Dalam riwayat disebutkan bahwa mereka hidup seperti binatang. Mereka saling menindas, melakukan perbuatan keji, dan tidak memiliki rasa malu. Di masa inilah, segala tanda besar kiamat mulai tampak jelas satu persatu. Matahari terbit dari barat, api besar keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat pengumpulan, dan langit serta bumi mulai berubah secara drastis. Rasulullah menutup kisahnya dengan kalimat penuh makna. Beliau tidak hanya menggambarkan masa depan sebagai rangkaian kejadian, tetapi sebagai pelajaran besar bagi umat Islam sepanjang masa. Bahwa kebenaran pasti menang, tetapi kemenangan tidak akan bertahan tanpa penjagaan iman. Bahwa Mahdi dan Isa adalah penolong-penolong yang dijanjikan, namun tanpa kesiapan dari umat, keberadaan mereka bisa sia-sia. Maka, setiap muslim sejati harus hidup dalam kesiapan, menjaga diri dari fitnah, dan memantaskan diri agar layak berada dalam barisan cahaya yang kelak akan menegakkan keadilan di akhir zaman. Kisah ini bukan sekadar warisan sejarah kenabian, tapi peta petunjuk untuk mereka yang hidup di masa kini, di tengah fitnah modern, hedonisme, kebingungan moral, dan perpecahan umat. Mahdi bukan datang untuk membangun kekaisaran dunia, tetapi untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang telah tertidur dalam kelalaian. Dan hanya mereka yang bangun dari tidurnya, yang membersihkan hatinya, yang akan mengenali kebenaran saat ia datang, lalu mengikutinya dengan penuh keyakinan dan keberanian. Maka, wahai umat Islam, tetaplah waspada.
Perjuangan Mahdi bukan hanya tentang pedang, tetapi tentang menghidupkan kembali Islam di dalam hati. Jadikan dirimu bagian dari generasi yang menjemput cahaya, bukan yang menutup mata saat cahaya datang menyinari kegelapan.